Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat sore, Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih telah bergabung untuk mata kuliah AJAS Teknik Kimia 2. Ya, pada sore hari ini kita akan coba membahas untuk materi mengenai mencari entalpi atau delta H dengan menggunakan grafik. Ya, jadi sebelumnya kita sudah mungkin bahas mengenai penggunaan entalpi pada neraca energi menggunakan steam table. Nah, coba kita hari ini menggunakan grafik. Ya. Nah, untuk pengertian sebelum kita masuk ke materi, ya, pengertian untuk entalpi sendiri, ya, kalau berdasarkan hukum kekekalan energi, bahwa energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, ya, tapi hanya dapat diubah dari bentuk energi yang satu menjadi bentuk energi yang lain. Nilai energi suatu materi tidak dapat diukur. Yang dapat diukur hanyalah perubahan dari energi itu sendiri. Nah, demikian juga dengan entalpi. Ya, entalpi tidak dapat diukur. Hanya dapat mengukur perubahan entalpi. Ya, perubahan entalpi seringkali sama dengan energi panas yang diserap atau yang dikeluarkan oleh sistem. Nah, pada dasarnya sih entalpi dapat dihitung secara matematis ketika energi dari suatu sistem telah diketahui. Jadi artinya masing-masing seperti energi potensial, energi kinetik, ya, kemudian kerja dan kalor, nah, saling berhubungan dalam akumulasi energi. Nah, untuk entalpi sendiri, nah, mungkin sedikit menyinggung mengenai formulasi dari entalpi. Entalpi atau delta H ya sama dengan delta U ditambah VV. Ya, delta H-nya adalah perubahan entalpi sistem dengan satuan Joule. Kemudian delta U ya perubahan internal energi dalam dengan satuan Joule. Kemudian P ya, P-nya adalah tekanan dari suatu sistem, satuannya adalah Pascal. Kemudian V volume dari sistem, ya, satuannya volume, bisa liter, bisa meter kubik, sentimeter kubik, dan sebagainya. Nah, sedangkan di sini hubungannya dengan entalpi adalah specific volume, karena pada saat nanti penggunaan grafik atau diagram, nah, specific volume berperan dalam menghubungkan antara entalpi dengan tekanan. Nah, sini specific volume menunjukkan banyaknya volume dalam 1 kilo pada tekanan tertentu. Jadi artinya kalau umpamanya kita kenal densitas atau kerapatan, ini kita kenal juga adalah specific volume. Ya. Nah, kita masuk mengenai diagram entalpi, pressure entalpi. Ya. Kemarin untuk materi sebelumnya kita contohkan menggunakan steam table. Nah, kita akan coba menggunakan diagram pressure entalpi. Ya. Kita lihat di sini untuk di sebelah kiri, diagram di sebelah kiri ini adalah suatu perumpamaan dari yang sebelah kanan. Artinya
Kalau yang sebelah kiri ini adalah kasar atau kurva kasar, ya, sedangkan yang sebelah kanan ini adalah kurva-kurva yang sudah terisi nominal intrinsik dari masing-masing seperti entalpi, tekanan, kemudian spesifik volume. Ya. Nah, kalau untuk di sebelah kiri kita coba untuk sedikit menjelaskan kalau di sini yang nomor satu ya solid state, ya solid state untuk zonanya atau areanya. Di satu sini adalah area solid state, jadi keadaan padat, ya. Kemudian yang kedua sini adalah keadaan fused state zone, yaitu melebur, ya. Kemudian yang ketiga di sini adalah keadaan subcool atau pendinginan. Kemudian di area 4, ya, ini daerah basah, keadaan basah, ya, tapi beruap, ya. Kemudian yang kelima ini adalah uap superheated atau uap jenuh, ya, uap jenuh lanjut, ya, jadi superheated. Nah, untuk masing-masing kalau kita ngelihat di line atau garis, ya di sini untuk di garis A, nah ini adalah melting line, ya, atau titik leleh, ya. Jadi garis leleh A, ya, garis titik leleh atau melting point, dan color fusi ini kalau umpamanya di sini garis A, ya, garis A-nya sini berhubungan dengan di sini adalah garis color latent fusion latent sini, ya, fusion latent. Jadi artinya banyaknya panas, ya, banyaknya panas pada zona di sini diperlukan untuk melelehkan benda padat, ya. Di sini kan latent fusionnya di sini, ya. Jadi ketika suhu leleh tercapai, ya, di sini kalau di sini adalah melting solid state, kemudian areanya di sini mulai melting line, jadi meleleh atau melebur. Jadi ketika suhu leleh tercapai, nah ini panas dapat terus-menerus disuplai ke sistem, ya, sampai seluruh sistem mengonsumsikan keadaan cair, ya. Nah ini kalau panas laten kan istilahnya adalah jika tidak terjadi perubahan suhu, tapi perubahan fase atau perubahan wujud, ya. Jadi garis A, garis A ini yang menghubungkan titik leleh, ya, atau titik kelebur, ya, terhadap color latent fusion, ya. Jadi color latent fusi atau perubahan wujud, ya. Ya tadinya tadi sini solid state, ya kan. Kemudian dia akan mencoba untuk melebur ke fusion ke zona 2 sini, ya. Nah, ini ditentukan oleh tekanan dan panas dari sistem tersebut. Ya, kemudian kita lihat di sini untuk yang B, di sini adalah garis solidification line, ya. Jadi garis solidifikasi B, yang B sini garis solidifikasi. Nah, terhadap panas laten solidifikasi. Jadi terhadap sini kita lihat untuk garis B-nya, ya. Ya, jika panas dikeluarkan dari cairan, nah suhu tetap, ya, pada keadaan konstan sampai seluruh sistem mengeras, ya. Kemudian panas laten mulai mengekstraksi, ya, bahan yang solid ini sesuai dengan panas latennya. Jadi kalau umpamanya dari
yang padat, ya umpamanya bentuk es, ya mulai nanti mencair. Nah, ini ada proses, ya, proses solidifikasi. Kemudian untuk yang C di sini, ya, kalau kita lihat di sini untuk C adalah eh, boiling line, ya, adalah titik didih, ya. Titik didih atau kalau sini untuk yang C, ya titik. Jadi sini cairan yang subcool, nanti ya, yang sini yang area 3 sini, ya, di area 3 area untuk yang cairan yang subcool, kemudian berhubungan dengan C, titik didih, ya. Jadi saat cairan dipanaskan, ya, sampai titik didih tercapai, dan ini disebut dengan subcool, ya. Nah, ini titiknya nih tergantung pada titik didih dan tekanan didih, ya. Jadi tergantung pada suhu didih dan tekanan didihnya. Nah, titik didih dihubungkan dengan garis C atau boiling line sini, ya. Nah, kalau untuk yang zona uap basah di sini yang 4, ya, yang 4 sini, di daerah 4 sini, zona uap basah, ya, dengan panas laten, ya. Di panas laten sini perubahan, ya, eh, perubahan wujud, ya, pada suhu yang tetap, gitu. Tidak ada perubahan, hanya perubahan suhu pada suhu yang tetap. Jadi artinya mengubah cairan, ya, menjadi gas, maka ada panas ya tambahan atau endotermal sini harus dipasok, ya. Jika titik didih tercapai, ya, dan tekanan tetap konstan, nah ini panas secara periodik, ya, disuplai sampai semua cairan nanti menguap. Di sini, ya, sampai nanti akan cairan menguap, akan mencapai titik kritis ini, ya. Nah, penyebab panas yang disuplai, ya, eh, atau campuran cairan dan uap yang mendidih ini disebut uap basah, ya. Jadi campuran cairan dan uap yang mendidih di area 4 sini adalah uap basah atau wet vapor zone, ya. Jadi artinya panas yang dibutuhkan untuk menghasilkan 1 kilogram uap pada tekanan tertentu, ya. Yang disebut sini adalah entalpi spesifik penguapan atau panas laten penguapan sini, R-nya, daerah R-nya sini. Kemudian kita masuk ke saturated. Nah, ini saturated vapor line atau garis uap jenuh, ya. Garis uap jenuh, ya, hubungannya nanti ke daerah sini, ya, daerah 5, ya, superheated, ya, superheated, daerah superheated atau uap panas lanjut sini, ya. Nah, makanya kita ketika cairan menguap seluruhnya, nah, uapnya menjadi kering dan jenuh. Nah, kalau umpamanya uap yang tadi di sini di daerah wet vapor zone sini dipanaskan, kita temperatur kita naikkan lagi, yang akan menjadi daerah di sini nomor 5 sini, ya, superheated. Jadi uap setiap tekanan saturasi, ya, akan membentuk garis uap di sini D. Nah, kemudian kalau punya dari D sini kita panaskan lagi, ya, akan menjadi di area 5 atau superheated steam. Jadi menjadi sumber steam atau sumber panas, ya. Ya, kemudian untuk di F, untuk di F sini kita lihat, ya, untuk di daerah
panas laten, kondensasi. Ya kalau punya kalau yang R-nya sini panas laten, ya panas laten kondensasi. Ini artinya kalau hubungan dengan di garis D-nya, jika panas dihilangkan dari superheated dengan pendinginan, suhunya akan turun. Ya. Jadi artinya pertama-tama awalnya menjadi uap jenuh, kemudian akan mengembun, ya, tanpa ada perubahan dalam suhu, maka nanti akan terjadi kondensasi di sini. Ya, jadi kalau laten, kalau umpamanya terjadi jika perubahan wujud pada suhu yang tetap. Ya. Nah, kalau sini adalah titik critical point atau titik kritis, ya, sini critical point, titik kritis. Jadi panas laten di daerah 4, ya, dari penguapan sini menurun, ya, terus menerus dengan meningkatkan. Jadi artinya titik persinggungan, ya, persinggungan sini antara saturated land dengan vapor land sini. Jadi vapor land ini adalah saturated water line, ini saturated vapor line, ya. Ya. Jadi sini titik kritisnya nggak ada lagi perbedaan antara cairan mendidih dan uap jenuh, ya. Di memisahkan garis didih dari garis uap jenuh, ya. Oke, kemudian yang sini ada namanya, untuk di area G-nya ini adalah sublimasi line atau penyublinan, ya. Jadi perubahan padat, ya, padat menjadi gas ini. Jadi jika pada temperatur di bawah titik leleh, benda padat juga akan berlangsung menyebabkan perubahan menjadi gas. Ini adalah sublimasi, ya, dari area 1 solid, ya kan, ya, akan menguap ke daerah area 2, ya. Kemudian kalau kita ambil contohnya seperti kristal salju, ya. Kalau umpamanya dia akan membentuk udara kering pada suhu di bawah 0, ya, bawah 0, kemudian dia akan menjadi penyublinan atau terjadi sublimasi pada suhu di bawah 0, kemudian mengalami kondensasi. Ya, ini daerah sublimasi sini. Untuk yang G, ya, ya akan membentuk daerah sublimasi, ya, kalau umpamanya tanpa ada kondensasi. Kemudian kita masuk ke grafik kalau umpamanya steam table yang kita kemarin perlihatkan, itu lebih akurasi, ya, dibandingkan dengan menggunakan pressure entalpi atau grafik tekanan entalpi. Ya. Ini contohnya adalah steam table di air sini. Ini kan untuk di area sini ini saturated liquid, ya, atau saturated water. Ya. Nah, kemudian akan nanti ini titik kritis nih. Di sini yang hitam adalah titik kritis, titik pertemuan antara saturated water dengan saturated vapor, ya. Jadi kalau umpamanya mendidihkan air, nah kalau kita di antara atas bagian permukaan air itu ada jadi uap. Nah, sebelum uap diuapkan lagi, nah ini ada titik kritis, nah, sini titik critical point, ya. Maka di sini hubungannya adalah kesinambungan antara si liquid atau water dengan vapornya, dengan uapnya, ya. Untuk yang grafik masing-masing gas ini sama sepertinya,
Di grafik untuk pressure entalpi dari butana, kemudian untuk grafik pressure entalpi dari CO2, di sini ada toluen, ya. Kalau kita lihat sini, ini dia untuk yang refrigeran kalau sini, yang R22 refrigeran. Kemudian sini untuk yang R22 juga ya, yang refrigeran. Ya, penggunaan refrigeran R2 ini juga sama, R22 juga. Kemudian di sini untuk yang refrigeran 134A. Oke, kita langsung ke contoh, ya. Contoh penggunaan, ya. Untuk contoh penggunaan saya ngambil soal mengenai CO2. Jadi nanti kita pakai menggunakan grafik enthalpy chart, enthalpy pressure dengan grafik CO2, ya. Sebanyak 10 pon CO2 pada ruang kamar 80 derajat tempatkan dalam tabung pemadam kebakaran yang memiliki volume 4 feet kubik. Ya, memiliki 4 feet kubik. Berapa banyak panas yang dilepaskan dari tabung tersebut jika 40% CO2 menjadi cair, ya. Jadi pelepasan panas. Nah, pertama kalau kita ngelihat dari penggunaan grafik, ya, penggunaan dari entalpi, tekanan entalpi CO2, kita lihat di sini, ya. Nah, ini di sebelah kanan sini adalah spesifik volume. Spesifik volume. Ini ada simbol V adalah spesifik volume, ya. Kemudian di sini area yang agak radian sini itulah temperatur, ya. Ini temperatur masing-masing yang bekerja dalam sistem terhadap spesifik volume, ya, dalam volume tertentu, ya. Sini. Nah, untuk tekanannya satuan PSA, kemudian temperatur Fahrenheit, kemudian satuan entalpi kita pakai BTU, ya, per pon, ya, kemudian entropi, ya. Nah, di sini bagian X-nya ini adalah entalpi, ya, BTU per pon. Sedangkan yang sebelah kiri ini adalah tekanan atau pressure, PSIA. Ya. Nah, ini kita copy dulu untuk yang kita bisa kita pindahkan, ya. Excel lebih gampang ini. Ya. Kita coba untuk persoalannya. Ini kita copy aja, kita pindahkan ke Excel. Kecilkan ya.
Oke. Lain. Kita pakai matching aja. Oke, jadi sebanyak 10 pon CO2 pada ruang kamar 80 derajat Fahrenheit ditempatkan dalam tabung pemadam kebakaran yang memiliki volume 4 feet kubik. Ya, berapa banyak panas yang dilepaskan dari tabung tersebut jika 40% CO2 menjadi cair? Ya. Nah, pertama, ya, untuk tahapan pertama kita eh, masuk ke formula dari neraca energi sendiri. Ya. Jadi neraca energi itu sendiri adalah total dari keseluruhan energi dari ya, energi dalam, kemudian energi potensial, energi kinetik, ya, dengan ya kalau dia masuk ke sistem dan yang dilakukan oleh sistem terhadap lingkungan. Kemudian kita buat asumsi, ya, buat asumsi dari persoalan tersebut. Ya. Nah, jika ya keadaan sini adalah ini closed system ya, closed system, ya, karena dalam perjalanan tertutup, ya, closed system steady state. Sistem steady state artinya delta E-nya itu adalah sama dengan 0. Ya. Kemudian untuk punya ya untuk energi dalam ya, energi dalam berhubungan ya kalau di closed system ini akan kita cari dengan menggunakan entalpi. Maka energi dalam sini akan kita cari dengan pendekatan entalpi. Karena entalpi ya itu sama dengan dari formulasinya ya. So, entalpi sama dengan delta U ditambah PV. Ya. Jadi, entalpi sama dengan delta U ditambah PV. Kan? Dan tahap berikutnya untuk potensial, energi potensial. Ya. Energi potensial, karena sini tabungnya tidak ada perbedaan permukaan, tidak ada perbedaan elevasi, ya, terhadap inlet atau outletnya. Jadi kita anggap sini adalah untuk energi potensialnya adalah 0. Kemudian energi kinetik. Energi kinetik. Ya. Energi kinetik tidak ada rotasi, tidak ada motion flow, dan tidak ada pergerakan. Artinya energi kinetik tidak ada, sini adalah 0. Ya. Kemudian untuk yang panas.
yang panas, ya. Atau kalor di sini, ya. Untuk yang panas malah kita akan cari sini kan, jadi dicari, kita akan cari. Kemudian untuk kerja sendiri atau apa, works, ya. Ada kerja uh, dari sistem ke lingkungan, ya. Jadi maka sini V-nya adalah 0, ya kan? Jadi maka persamaannya, ya, persamaannya proses, ya. Maka adalah jadi U, ya, U sama dengan Q, ya. U sama dengan Q. Nah, Q-nya kita akan cari, ya. Q-nya akan kita cari. Nah, karena U-nya itu adalah dari persamaan H sama dengan U ditambah V tekanan kali volume, ya. Maka U sama dengan, ya, entalpi, ya, dikurangi dengan PV, ya. Maka I sama dengan kalornya sama dengan H dikurangi dengan V. Di sini delta H, ya. Ini adalah delta di perubahan entalpi dari sistem tersebut, ya, delta H. Kemudian sini juga untuk yang PV-nya ya juga perubahan juga, jadi dari perubahan temperatur dan tekanan. Jadi kita copy dulu. Kaki sama dengan delta H dikurangi dengan delta PV. Oke. Nah, untuk mencari entalpi di sini delta H adalah H produk atau H2, ya, dikurangi dengan H1 atau reaktan, ya. H2 entalpi kita cari untuk masing-masing entalpi, ya. Dari gambar di sini, ya, untuk mendapatkan entalpi kita harus cari pertama adalah spesifik volume, ya, spesifik volume. Kalau umpamanya di sini kita ngelihat untuk di sebelah kanan spesifik volume, ya, itu satuannya adalah kalau ini menggunakan satuannya sini menggunakan feet, ya, yang kubik feet sini satuannya kubik feet, ya. Maka inilah feet kubik, ya, per
Kalau feet kubik per sini adalah satuannya pound. Untuk volume ya jadi feet kubik per pound. Kalau libre ya kita sama dengan dulu. Kalau dilihat dari persoalan, nah kita lihat di sini, jadi tabung pemadam kebakaran sini memiliki volume 4 fik, 4 fik, sedangkan untuk CO2-nya adalah 10 pound yang terdapat dalam tabung pemadam kebakaran. Maka untuk mencari spesifik volume, ya, untuk mencari spesifik volume itu adalah 4 ya, bagi dengan 10 ya, dibagi dengan 10. Ini adalah 0,4 ya, sama dengan 0,4 untuk spesifik volume ya. Nah, kita plotkan spesifik volume dari ini nilai V atau spesifik volume sini ya 0,4. Sini ada 0,4 sini. Yang di titik 0,4 yang kita lihat dari soal sini temperaturnya adalah 80 derajat. Ya. Fahrenheit. Jadi kalau kita masukkan untuk ilustrasinya kita coba begini. Nah, ini adalah 4 ya. Ini kita coba untuk garis dari 4 ya, kita garis ke 4 terus sampai sini. Ini garis 0,4 semua ini. Ya. Garis 0,4 semua di sini. Nah, kalau sini sudah masuk mulai daerah saturasi. Ya. Saya merahin saja. Di sini. Dan color kita masuk ke daerah merah. Sana. Saya ganti dulu line-nya. Ganti line color jadi merah. Oke. Ini 0,4. Kemudian di sini temperatur ya penempatan tabung pemadam kebakaran pada temperatur 80 derajat. Nah, sini ada garis-garis temperatur sini yang radian ya. Nah, kita masuk juga lagi, kita coba plotkan untuk temperatur. Di sini ada 0, 20, ada minus ya, minus 40, minus 20. 20, 40, ya 60, ya ini ada 80 di sini. Kita tarik ke sini. Ups. Bengkok nih. Sini 80. Ya, kita tarik sini, kita ngikutin garis. Terus ya, terus. Oke, kemudian saya dan color ya kita pakai merah lagi supaya lebih kelihatan.
Ini ada persinggungan. Ini temperatur, kemudian ini spesifik volume. Nah, di sini ada titik singgung sini kan. Ya. Nah, titik singgung ini kalau kita tarik ke bawah, nah ini menemukan entalpinya. Saya turunkan lagi. Di garis singgung sini kita turunkan ke bawah, nah, akan dapatlah sini entalpi. Saya plotkan dulu. Ini garis, ya dari garis singgung ya, garis singgung sini kita tarik terus ke bawah, ya. Nah, sini ada dapat apa 160 ya. Sini dapatlah ini adalah 160. Maka kita bisa lanjutkan untuk mencari ini 160 entalpinya. 160 entalpi, kemudian kita tarik untuk mencari tekanan itu ke sebelah kiri. Saya insert dulu. Ya. Nah, kita tarik ya, kita tarik garis. Oke, dari sini sini nggak ikut, saya sini. Oke, dari sini kita tarik ke sini, ini dapatlah 300 ya. Dapat format shape-nya lebih tebal. Ya. Jadi yang sebelah kiri untuk tekanan di PSI-nya adalah 300. Adalah 300. Saya tulis untuk entalpi yang pertama ya. Kita tulis ini untuk yang satunya adalah 160 PSI. Ya. Kemudian untuk yang P1 tekanan satunya itu adalah 300 PSI. Maaf. Entalpi di sini satuannya adalah BTU ya. Sorry, ini satuannya BTU. Ini ada BTU satuan sini. BTU per pon. Jadi BTU ya. Pon. Ya. Oke, setelah itu karena sini adalah perbedaan H2 dikurangi H1. Kita cari untuk nilai finalnya atau produk atau H2-nya ya. Kita mencari H2, kemudian kita cari untuk P2-nya. Ya. Untuk cari H2, ya. Nah, di sini tadi 0,4, ya, 0,4 pada area superheated. Sorry, pada di luar dari zona saturated ya. Kita teruskan dari 0,4 sini ya, karena akumulasi dari cairan dan uap itu adalah 1, maka 0,4 harus kita hubungkan dengan 0,6 karena
quality-nya adalah 1. Ya. Jadi dari 0,4, nah sini ada garis 0,6. Ini garis 0,6 ini. Nah, ini kita bisa masukkan, kita plot dulu. Kita plotkan dulu. Nah, sini 0,6 dari sini. Ini 0,6. Kita bisa tebalkan dulu. Kita kasih warna pembeda. Ya. Nah, ini 0,6. Garis ini 0,6. Oke. Nah, dari sini sama seperti tadi tahap ya. Untuk mencari entalpinya, kita tarik titik potong sini ke sini. Ya, ke bawah. Di sini kita cari, kita tarik ya titik potong ya dari sini ya itu ke bawah. Baik, saya anggap ini adalah agak kasar, artinya hitungan kasar karena grafiknya harus di semacam di asumsi artinya pendekatannya kira-kira gitu loh. Ya kan? Ini kan di atas 80 ya kan. Kalau di sini kan 90. Kalau sebelah sini 90, ini 100. Ya. Nah, ini sekitar 81 lah nih. Ya. Untuk karena ini kan kira-kira nih karena bukan pas 80 sih. Jadi kita tebalkan dulu gambarnya. Ya. Ya, jadi entalpinya sini sekitar 81. Yuk. Kemudian untuk mencari tekanan yang kedua. Tekanan kedua sama halnya tadi yang pertama. Tekanan kedua kita tarik dari titik potong. Dari sini titik potong, oke, dari titik potong sini ya kita tarik ke sebelah kiri ya, tarik sebelah kiri. Nah, sini ya, ini 140. Oke, kita tebalkan dulu. Oke. Nah, ini untuk P2-nya. Yang P2. Oke. P2-nya adalah 140. Kita tulis ini 140 PSIA. Nah, kita cek untuk formulanya sini adalah Q sama dengan delta H ya, Q sama dengan delta H entalpi, perubahan entalpi dikurangi perubahan dari tekanan dikali dengan volume. Ya. Nah, untuk mencari Q-nya masukkan ya, maka sama dengan ini sama dengan delta H jadi H2 dikurangi H1.
kurangi buka kurung ya di P 1 V1 perubahan P1 delta V P2 dikurangi P1 ya. Ini kurungnya saya kasih kurung besar nih. Jadi ya, masukkan untuk kurung yang terbesar. Jadi kita kurung kasih kurung terbesar. Kita kasih deh. Oke, kita ukur delta H-nya dulu sini, delta H untuk VV-nya. Untuk perubahan dari kanan dan volume. V2 kali V1 dikali dengan V2 dikurangi dengan V1 ya. Ya, kemudian ini dikali dengan masing-masing dengan konsentrasi 40% ya. Jadi 40%. Atau 0,4 ya, ini kurung awal yang ya setengah kotak. Oke, untuk H2 dikurangi H1. Langsung ke hitungan. Ya. H2 dikurangi H1. Jadi sini adalah 81 ya, dikurangi 160. Satuannya adalah BTU. BTU ya per pon. Oke, kemudian untuk yang VV ya. VV ini adalah 140 ya. 140 ya dikurangi dengan 300. 140 dikurangi 300, satuannya di sini adalah PS untuk tekanannya, kemudian 140 dikurangi 300, ini kita kurung kali dengan untuk volume ya,
VV volume itu adalah sini 0,4 kali dengan 0,4. Satuannya harus sama. Ya. Kalau di sini adalah satuannya PSIA, ya. PSIA feet kubik kali feet kubik. Satuannya dalam 1 feet kubik. Ya, jadi PSIA feet kubik sini. Nah, ini kan nggak sama ini. Ini kita harus konversi dulu. Ya. Jadi untuk yang VV ini kita rubah menjadi BTU. Ya. Nah, satuan British ya. Kita konversikan dulu. Cari untuk konversi. Ya, konversi. Saya masuk sini dulu. Masuk daftar pustaka. Tekan versi untuk sini. Satuan dari pressure, ya, pound square atau sini adalah pound square SIA, atau kita bisa menggunakan satuan energi dulu ke BTU, dari BTU ubah British Thermal Unit, yakni BTU ya. Veritasi mil unit ke ubahnya ke joule, atau karena ini satuannya adalah PSIA feet kubik. PSIA feet kubik kita masuk, coba kita cari untuk masuk sepertinya sudah masuk ke sini untuk appendix asli nih. Oke, sudah ada ini. Oke. Nah, ini untuk yang satuan BTU ke joule. Ya. Ini ada PSIA feet kubik sini. Sini masuk 1 BTU sama dengan jadi P1, langsung ke sini aja 5,4 ya. 1 BTU 1 BTU sama dengan 5,4 PSIA feet kubik. Ya, kita coba untuk konversi sini PSIA feet kubik. Kalau umpamanya 1 BTU sini adalah PSIA
kita kalikan dulu untuk 140 dikurangi 100, ya, 160 minus 160. Oh Pak, kita buat minus, ya. Kali kan artinya kalau kalor yang dilepaskan, ya, jadi kan kalau dilepaskan nilai Q-nya harus negatif. Ya, oh Pak, kita coba untuk nilai yang sini. Nah, ini satuannya adalah, kita belum kasih kali 160 kali 0,4 ya. 160 kali dengan 0, ya, minus 64 PSIA per feet kubik. Nah, kita ngerubah PSIA feet kubik ke joule. Joule feet kubik. Sini kita ya. Jadi kita ngerubah, kita coba masukkan untuk ke PSIA-nya. Kalau sekian nilainya jadi 64 ya. Jadi 64 minus 6 ya. Jadi minus 64 dibagi dengan 5,4. 5,4. Ya. 11 minus 11. Nah, minus 11,8. Ya, ini kan PSIA dirubah ke BTU. Jadi 64 dibagi 6, minus 64 dibagi dengan 5,4 ya, dapat BTU. Maka Q-nya ya, maka Q-nya adalah sama dengan 81 dikurangi 160 81 dikurangi 160 ini dari sini ya, dari sini ya. Dari sini. 81 dikurangi 160 ya. Ini kita kasih dikurangi N 11 ya, 0,85. Maka sama dengan 81 dikurangi 160 jadi plus ya nih. Jadi dikali
11, ini negatif ini. Ini negatif ini. Ini negatif. Jadi kan ini 81 dikurangi 160 dikurangi ya. Di sini untuk Q-nya semuanya delta H dikurangi delta VV. Jadi 81 dikurangi 160. Oke. Kurangi min 11,85 ya. Dapatnya 936 15 BTU ya. BTU perhatian lagi untuk nilainya BTU. Di sini untuk ini BTU per pon. Ya, BTU ini BTU per pon, ini BTU doang. Ya, kita masuk ke untuk menggunakan satuan dari pon bit. Seharusnya BTU per pon. BTU per pon kita pakai menggunakan BTU per pon 25. 25 per pon. Ya. Seharusnya ini BTU per pon ini. BTU per pon. Seharusnya BTU per pon, bukan BTU. Ya. Jadi kita harus mengubah dari sini PSIA bit kubik dulu untuk mencari ponnya untuk membentuk pon. Saya menggunakan ini 778. Hari ini ada pertanyaan kah? Ada yang bertanya? Belum, Pak. Mengerti ya? Alhamdulillah. Pikir ini harusnya BTU per pon ini untuk mencari sini. Ini karena ini BTU per pon. Nanti dikoreksi, ya. Untuk nilai Q-nya. Ini hanya BTU ya. Seharusnya BTU per pon. Kita ubah lagi untuk mencari BTU per ponnya ya. Ini harus dikoreksi lagi ya. Saya minta koreksi lagi. Oke, ini salah satu penggunaan dari pemakaian grafik untuk mencari entalpi, ya, untuk mencari entalpi. Oke, selanjutnya ini ada PR, ya, ada PR nanti dicoba dulu, ya, coba dulu.
kumpulkan tanggal 24 ya. Tanggal 24. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, ya hari ini cukup sekian dulu. Ya. Pak, itu yang asumsi 22 freon itu maksudnya apa ya, Pak? Itu jenis refrigeran. Jenis refrigeran, ini kan ada freon 22, ada freon 134. Ini refrigeran namanya, jenis pendingin, bukan asumsi. Kalau yang contohnya di sini, nah ini freon 22 ini R22, freon 22. Ini refrigeran, ini R. Menggunakan grafik ini, refrigeran sini, 22 sini. Ya, kan masing-masing untuk gas atau senyawa karbon tuh ada. Ini sama seperti ini untuk grafik R22 sini dengan ini nih. Ini berwarna, ini agak gelap aja sih. Ini refrigeran 22. Oke, coba dulu ya, jadi kumpul tanggal 24 Oktober. Ya. Ada lagi? Enggak, Pak. Kalau nggak ada, ya hari ini cukup sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.